Ya, selamat datang kembali di channel YouTube yang sangat luar biasa. Gimana komentar-komentar dari para netizen yang benar bakal kita komentar. Karena kami adalah komentator komentar. Ya, kali ini kita bakal ngebahas apa nih, Cong? Kita bakal coba ngebahas komentar-komentar dari salah satu akun yang katanya sudah lama beredar di Facebook dulunya ya. Sekarang Ya, jadi kayak Instagram. Asal muasal meme atau meme. Ada yang ngomong meme. MRCI. Meme and rag. Apa nih? Bacanya gimana nih? Meme and Rage Comics Indonesia. Oh ya, itu pokoknya. Kalau orang akun meme yang di Indonesia untuk kamu dari kamu untuk kamu. Ngehe lu. Kalau orang yang bodoh amat pasti bacanya meme rage. Meme rage komik Indonesia. Meme rage Indonesia. Lanjut aja langsung, Cong, kita baca ini, Cong. Ada apa tuh? Cong? Lucu amat si Baby Ryan. Penting terus berkembang apa nih perkembangan Pantengin bayinya. terus perkembangan Baby Arafi dan Banang kita di TikTok. Oh iya dia baru lahirin, Cong. Kita baca langsung, Cong. Aku tempat hiburan gua terkontaminasi. Selamat buat si dede bayi karena udah jadi kaya tanpa pusing-pusing cari loker. Buat apa Anda menulis seperti ini? Ya udah. Siapa tahu dia gedenya jauh lebih kaya daripada emak bapaknya. Iya, kan bukan urusan Anda ya. Iya. Tapi sebenarnya lu setuju nggak sih sama statement kalau misalkan, wah dia bisa sukses nih, orang tuanya dulu nggak punya apa-apa gitu. Maksudnya emang ternyata paman atau bibinya emang orang kaya. Gua nggak peduli. Gue dengan ngomongin gitu nggak peduli, Cong. Karena lu misalkan nih ya, lu nanti suatu saat kaya ya, walaupun gak sekaya gua. Duit lu buat siapa? Iya. Duit lu buat siapa? Buat orang banyak. Buat anak lu yang pastinya. Enggak. Gua buat orang-orang yang kerja sama gua. anak lu nggak lu. Anak gua suruh. Anak lu buang. Kerja sendiri. Iya, nggak lu sekolahin. Kan dia pasti bakal enggak lah ya, suruh beasiswa sendiri. Dia kan pasti bakal beli handphone, bakal beli baju, beli segala macem. Kan lu yang nanggung. Enggak, gua suruh beli wifi aja. Apa urusan beli wifi, anjing? Ya siapa tahu ntar ke depannya ada pandemi lagi kan. Terus dia nggak pakai baju lagi. telanjang gitu. bisa. Tolol Anda namanya orang tua mau hartanya sebanyak apapun pasti buat anaknya. Enggak apa? Pasti buat keturunannya. Nah, iya tolol, namanya juga kan anaknya. Lu gimana sih, Cong? Pasti buat anaknya. Kalau ada orang yang ngomong, wah enak banget dia begini, ya kenapa lu harus nyesel? Lu harus berjuang buat anak lu nanti. Iyalah. Iya. Dia mah enak, bapaknya kaya. Lah dia mah enak, bapaknya petani. Ya suruh siapa bapak lu miskin? Nggak ada yang enak. Tapi sebenarnya ya, apa? yang namanya petani itu sebenarnya nggak miskin, Sat. Gua nggak ngomong petani miskin. Sekali. Siapa yang ngomong petani miskin, anjing lu? Menggiringkan opini lu, bangsat. Lu yang ngomong. Dia membakar emang kenapa ya? Orang semua kaya, Cong, nih. Orang yang pengepul barang bekas aja tuh kaya. Yang ngumpulin aqua gitu kan. Iya. Nanti kan dipul di dia nih, besi segala macam. Itu orang kaya. Iya, Cuma emang nggak ada gengsinya aja. Iya benar sih. Iya, orang yang kerja di gedung-gedung gede yang masih karyawan biasa lah gitu ya, staf biasa, ya gajinya kan kecil. Iya. Cuma menang di gengsinya aja di gedung tinggi. Jadi jatuhnya di apa? Jatuhnya di aspal. Jatuhnya di apa, anjing? kebutuhan hidupnya yang ngebedain. Iya. Tapi kan kita nggak ngomongin itu tadi. Kita ngomongin adalah nih orang ini. Selamat buat si dede bayi karena udah jadi kaya tanpa pusing-pusing cari loker. Iya. Ya udah. Ya udah. Toh kalau bapak mak lu kaya, duitnya kan bukan buat anak tetangga. Iya. Pasti kan, nih aja nih anak tetangga mulai yang dikasih. Beda itu Anda nanti kayaknya itu. Udah diiniin Anda ya. Jadi kayak kata-kata yang ya nggak apa-apa lah, gue cuma bisa beli ini, yang penting dari hasil keringat sendiri daripada duit orang tua gitu kan. Itu menurut gue dia seperti pembenaran sih, Cong. Kayak anjing nih gue nggak kaya, tapi ya udahlah gue beli ini aja gitu. Oke. Ya udah cukup syukurin aja, nggak perlu ngomong-ngomong kayak gitu sih. Yang lagunya The Massive. Yang mana tuh? Hidup adalah anugerah. Gue bukannya apa-apa.
Ya tapi lama Kan dulu kan cuma sekali, apanya doang, kan 2 kali. Gue bukannya apa ya? Bukannya apa ya tuh apa? Gue bukannya apa ya? Ayo apa? Tebak-tebakan dia. Tapi lama kelamaan bosen juga anjir lihat berita itu aja. Mimin dapat bayaran dapat berapa? Setiap gue lihat postingan Mimin pasti soal anak rapi. Goblok. Kenapa dia ngomong goblok? Gak perlu menulis goblok sebenarnya. Kok subhanallah sih Min, seharusnya ditulisannya Masya Allah. Coba kalau saya salah mau dikoreksi. Nah, dia ngomong apa sih? Hah? Lucu amat sih Bebe Ryan. Oh dihapus kayaknya nih. Di apa namanya ini? Kayaknya ya. Iya. Admin juga butuh uang. Emang dibayar ya? Yang dulu terutama sama tokohnya kayak Papol dan Otong, terus si bodoh Hebler Pina, sekarang 11-12 sama infotainment. Apa maksudnya? Ya sekarang berita-berita di MRC itu kayak infotainment. Udah gitu kayak loh. dulu. Ini kan ada nih Pak Pol, Otong. Ini karakter-karakternya nih Cong dulu. Karakter khasnya MRC gitu kan. Karakter Ming. Tapi kalau misalkan ini posting dia dapat uang, saya posting nih langsung nih. Ayo boleh. Ayo karena kita atau Arafi boleh. Ya Rafathar nggak jadi ahli waris. Sudah ahli waris. Ahli silat dia. Ahli waris. Lah, kenapa nggak jadi ahli waris? Kan sama-sama anaknya. Enggak kan satu-satunya kalau itu. Oh, gitu. Kenapa dia yang repot mikirin Ahli waris ya? Ih, mikirin apa namanya sih? Kok saya jadi lupa ya? Warisan iya. Kenapa jadi mulai aja ya postingannya lama-lama jadi akun gosip? Tailah. Dibayar berapa Min? Wak. Ya elah, mana memenya? Baru lahir udah ngasilin duit, Bang. Tidak isi sini. Tai nih orang begini. Ngomong apa sih lu? Bahasa iya. Maun. Hah, siapa namanya Maun? Makmun. Mamun. Syukroni Hanapi. Wah, dibayar berapa nih? Dior. Baru juga gua lahir apa-apa udah digonten. Aneh ya ngurusin hidup orang, kebanyakan orang akan membandingkan dengan anak orang yang mereka suka. Kasihan anaknya nanti kayak anak artis itu loh udah bisa ngasih duit inilah itu. Dan langsung saja nih Cong. Oke, lanjut. Tahukah kamu zebra jantan dan zebra betina bisa dibedakan dari warnanya? Zebra jantan hitam loreng putih. Zebra betina putih loreng hitam. Tolol ini tolol. Menambah wawasanmu. Kreator Fajar. Iya. Terus kalau zebra cross yang di jalan, dia jantan apa betina, San? Tahu. Tapi kalau zebra cross yang di jalan tuh dia crossnya cross zero bukan? Itu cross anjing. Kayaknya lu zebra pakai cross yang di jalan itu jantan deh. Kan hitam loreng putih. Nah, udah tai lu. Segala zebra cross ditanya. No, ini ada yang nanya nih, zebra cross jantan apa betina nih? Sama nih. Abang lu jangan-jangan yang komen nih. Kagak. Isinya postingan nih begini nih. Romanya ramai. Kayaknya jantan deh. Ya udah biarin dah. Soalnya hitam loreng putih. Wak Fangke emang sangat membantu. Nggak ada emangnya sih, sangat membantu. Asas. Oh. Apa sih? Tinggal lihat aja yang jantan ada pleknya. Yang betina ada susunya. Keduanya jantan yang di dalam gambar tersebut. Kenapa sih? Nggak usah muncrat, udah dibilangin. Anjing Anda. Ngajak gelut ya. Aku sedang mencari kebenaran. Kalau mau nyari masalah yuk sini Min. Barito Putra anjing. Yang membedakan itu ada yang bergelantungan itu aja udah cukup. Dan lapangan kosong. Sat. Biarin aja dah. Baru tahu gua. Akhirnya ilmu gua bertambah. Wawasan gundulmu. Oke. Terima kasih ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih ilmunya ini sangat penting untuk pengetahuan masa depan si buah hati. Wow. 8 DB. Ayonima. Apa ayonima? Nggak tahu. Lumayan buat nambah wawasan Min. Iya kalau ketemu zebra, guyur tiner, kalau ketemu jantan putih betina. Anjing liur, wawasan yang tidak menambah wawasan. Terima kasih wawasannya untuk memberi wawasan. Ya, aduh, ayo berantemin. Sulit dimengerti. Semoga harimau sudan. Cowok cewek juga bisa dibedakan Min. Jadi di gambar itu mana jantan mana betina? Dasmu. Mimin ngajak gelut. Info diterima. Kalau lagi pengen uhui gimana ya? Takut salah pilih dong. Kenapa Anda mau uhui dengan zebra? Kacau nih, Wahyu Sarap. Wahyu Ramadan Saputra. Wahyu Rap.
Gue kira mah ya sarap. Yurap. Kalian tahu tidak kalau jarak antara Surabaya Madura sama dengan jarak antara Madura Surabaya? Belum tentu kalau pulangnya lo lewat jalur selatan, berangkatnya lewat jalur Pantura. Emang Madura Surabaya ada jalur selatan? Ada. Kan lewat Suramadu anjing dua-duanya. Tapi kan ke mana? Ke Surabayanya lewat selatan bisa. Jalur kapal feri. Kan ada. Itu kapal perinya Peri Mulyadi apa Peri Salim itu? Atau Peri Chandra. Ada aja Anda. Pengen nyetak gol gue. Apa urusannya anjing? Nggak pengen nyetak gol anjing. Nambah emosi bangsat, wow. Min, ini masih pagi ya, baru mau sarapan ya, bikin saya emosi, Min. Buset, IQ gue langsung nambah. Wah. Pucek. Ih kok prik banget bang. Bener Min, yang jantan itu yang kaki depannya keangkat semua. Kan pasti bener sih ini. Dua-duanya keangkat semua ya bang. Miminnya Hafiz Injil ya. Astagfirullahaladzim. Ini orang. Kita buka aja nih kayaknya nih ya. Kok habis ini? Bukan public figure. Anjing nih orang nih. Diwa lagi. Udah langsung aja lah. Oke. Next. Wah ini ada pembagian duit dari Sultan. Nah, ngapain ini orang? Anjing langsung ambil. Langsung kabur. Cingir yang lain berebut dia langsung nyerok. Wah. Pinter juga tapi ini orang ya. Iya. Anjing ngapain berebut langsung kayak segini segepok. Senyum lagi nih. Untungnya di videoin ya. Iya. Gacor. Fans MU memang meresahkan. Dia pakai baju MU tadi. Apa ke baju MU ya? Iya, nih kita kasih lihat. Tuh. Oh iya bener. Tar sampai dia nengok aja lah biar kelihatan. Nah, Oh iya bener. Iya. ketika menggunakan otak 100%, fans MU sudahlah. Segepok nggak kemana-mana 2 juta. Hasyu kan namanya. Apa sih? Makanya rebutan iya ya. Paling rebutan langsung pada intinya. Inti. Seperti Tartek Live. Sebuah teknik mengelabui musuh. Angel. Dalam hatinya kalian ngapain sih? Orang tinggal ambil. Jadi sebenarnya tadi dia mau ngambil, cuman kayak Iya dia udah ngeliat ke atas. iya dia mau ngambil mikir, kayak ada langsung aja. ada yang deket anjing. Segepok loh ya. Deddy Corbuzier bukan anjing, bukan Deddy Corbuzier ini. Ini siapa namanya? Si Pitbull. Bukan yang si manis jembatan Ancol. Oji Fauji siapa namanya? Oji. Itulah pokoknya lah. Tuyul kan. Otak tuyul bukan goblok. Fans MU cerdas. Ya. Atas MU sering kalah. Ngambil jalan pintas ya. Paling Depan ngecit anjing. MU nih bos katanya. dia bangga ya. Iya makanya. Yang lain pada rebutan dia santuy bener main comot. Emang lucu tapi sih ya. Iya. Dia bingung tapi langsung ini aja lah. Pasti dia punya insight man. Orang dalam. Iya. Santuy banget tangan emang jari. Soalnya tadi emang apa ya? Pada emang fokus ke atas gini. Perlu itu tangan yang ngebagiin emang kayak gitu Zat. Itu ditato anjir. Bagi-bagi voucher penalti. Bagi-bagi voucher penalti anjing. Tapi gimana kalau ada ya? Mau main, lagi main mau wasit punya voucher tuker. Oke, boleh penalti. Gak kepikiran ya? Boleh. Mungkin suatu saat nanti ada nih bola Mungkin. bikin voucher. Yuk, Bangsat main comot aja. Mukanya habis ngambil kayak kejadian apa. Tapi dia kayak bingung tadi kayak. Iya. Ketahuan gak ya? Gitu. Tapi masih santuy. Kami menyebutnya tampan dan merasakan, tapi nggak apa-apa kayak. Kira nembak flare gun. Bukan. Anjing. Lu mau dapet apa? Drop box. Makanya berbagi ya. Kalau ada yang muda kenapa harus rebutan? Iya sih bener. Itu lebih nyolong sih sebenarnya Iya. bukan. Bukan nyokap. Yang mau dibagikan dengan cara itu. Wak ngakak. Minang kocak di tag ngapain? Dia ngapain nge-tag Minang kocak ya? Iya. Adminnya lu.
Wah, mana ngecek temennya doang nih. Iya. Sedikit tips dan trik dari rekan fans klub andalan kita semua. Sat, panggil no. Ya, Cong. Anjir, kau kaki itu. Wah, jelek. Menamakan setan tanda-tanda alam kalau musim ini apakah mendapatkan trofi dengan mudah? Kasian ya fans MU. Tapi MU tuh udah ada CR padahal. Iya anjir. Tapi masih di Tapi tengah katanya aja. pelatihnya diganti ya? Nggak tahu lah. Saya udah lama nggak nonton bola. Sama. Yang penting Chelsea di atas. Oh gitu. Iya. Saya mah peduli dengan ini, City. Anda City Anda. Iya. Enggak Juventus kan. Cacat Anda. Aku akhirnya lulus kuliah. Aku seorang yang spesial. Aku siap jadi orang kaya. Aku akhirnya lulus kuliah. Aku seorang spesial. Aku siap jadi orang kaya. Semuanya. Jadi emang susah. Mindsetnya udah kayak gitu ya. Iya. Lu nggak lu kuliah. Oh S1 nyari kerja. Bahkan yang S3 juga susah nyari kerja. Oh gitu ya? Iyalah. Oh iya. Lu S3 lulus nyari kerja siapa yang mau langsung terima anjing? Iya, pengalaman. Mau ngegaji berapa? Wah, Iya. anjing di S3 nih. SD SMP SMA nih. Tolonglah itu jok seperti itu jangan dipertahankan. Dan semua ini akan berbentur dengan kalimat selamat pagi. Saya ponakannya Pak Naryo. Sulit sih itu saat kalau udah kayak gitu. Semangat dan sabar itu prosnya. Soal kerja sama kaya mah udah ada yang ngatur. Dan bete. Semangat yang lagi nganggur. Maaf off cam dulu, mama nyambel. Anjir. Kenapa mama nyambel? Pedas matanya. Saingan di mana-mana. Ingat Iya. kawan, seleksi alam akan selalu ada. Lanjut AS2 dah. Wak. Tapi gua nggak kasih. Mahal. Yang penting coba dulu. Semangat fresh graduate. Realita yang ironis. Anggaplah dirimu spesial karena tidak ada orang lain yang kamu spesial. Kasian amat anjing. Dol, saya nggak kuliah. Udah lulus kuliah tetap aja beban. Dehangsing, Desler. Apaan anjir? Hah? Dehasinging. Oh. Dehasinging. Hashinging Caesar. Gue baru sadar aja. Anjir. Padahal baru wisuda kemarin dikasih ginian, ngena banget itu. Dah, curhat aja. Kenapa lulus kuliah cuman pengen jadi orang kaya? Kalau gitu dari dulu gak usah sekolah, dari TK kuliah plus duit jajan berapa atau kayak bikin usaha dari sampai gede pasti udah kaya. Enggak, belum tentu. Belum. Orang yang punya usaha triliunan juga bisa bangkrut. Bener. Bahkan orang yang gak punya duit pun bisa bangkrut. Udah bangkrut kalau nggak punya duit. Rezeki udah ada yang ngatur ya guys. Orang dalam, oh maksud kalian relasi semua. Bukan orang dalam. Ya, kamu mau kayak Relasi bukan orang dalam. kamu mau kaya raya harus berduit. Semangat amat menggambarkan kue ini. Apa sih tai ini orang? Seriusan mau nanya, emang lulus kuliah nggak ngejamin dapat kerjaan enak kah? Cobain aja dulu. Menjadi astronot dia. Iya. Terkadang ekspektasi tak senyata realita. Kurang lebih jalur prestasi Lu, satu nggak usah baca lu, anjing. jalur koneksi 1 5. Selamat berjuang, kawan. Bermainlah, perbanyak membaca dan bergaul, tapi jangan kelewat batas, jangan minder sama anak ranking kelas yang dokom terus di kawasan kampus. Sekedar sekilas info ya, kalau BNN mau datang sini tangkap Icong aja nih. Kayaknya dia lagi Oke, ngomong. boleh dicek. Ntar saya kasih alamatnya ya. Tangkap Boleh dia. dicek guys. Tempat kerja, pengalaman minimal seabad. Jangan gitu. 1 bulan kemudian info lokernya kak. Dan akhirnya kamu akan malu sendiri dengan gelarmu. Tapi ada Cong orang yang Gimana? mau ngelamar kerja ya. Tapi kan emang sekarang banyak tuh yang lowongan kerja tuh minimal punya pengalaman setahun, ya kan? Tapi maksimal umurnya 25 tahun. Enggak, pengalaman setahun. Udah nih, semua pekerjaan gitu kan yang baru lulus nggak punya pengalaman. Nggak ada yang untuk fresh graduate Terus gitu. itu ada tulisannya lagi fresh graduate. Enggak lah anjing, itu Ada biasanya. itu tolol beneran. Kecuali Biasanya ada, anjir. enggak ada yang kayak pengalaman setahun tapi fresh graduate
are welcome, misalkan Iya. gitu. Nah itu dia berarti menerima fresh graduate juga. Berarti tergantung otaknya Cuma juga. banyak yang pengen punya pengalaman gitu. Jadi ya gimana gue mau punya pengalaman, anjing semua lowongan harus punya pengalaman. Nah kita juga pengalaman Pak, Apa? kuliah. Nah udah. Lanjut Jong. Berhubung ini motor baru, kalau mau servis mending ke bengkel resminya aja lah, biar lebih aman dan terpercaya. Bagaimana kita harus Kemarin memberitahunya? gue servis di bengkel resmi, bautnya hilang 2. Lu pernah servis di bengkel resmi? Pernah. Terus apa kesan-pesan Anda? Pesan dan pesan saya, terima kasih Bapak bengkel yang sudah membereskan masalah di motor saya gitu. Terus? Pada akhirnya sekarang motor saya dapat berjalan dengan Terus lu ada yang kayak gini nggak nih, kehilangan mur? Alhamdulillah baut. belum. Oh, enggak Motor ya. saya karena nggak ngecek satu-satu ya. Nanti kecuali saya cek satu-satu sendiri, mungkin saya baru ketemu. Oh iya, bautnya hilang 3 atau 1. Nah, udah langsung kita bacainnya Cong ya. Karena di bengkel resmi mekaniknya pada target, jadinya gitu no. Jadi ternyata tuh ada targetnya. Di Oh, kalau bengkel resmi resmi. itu ada Nah, targetnya. lu baru tahu kan lu? Enggak. Iya lu baru tahu kan? Enggak, goblok. Nih Icong beneran narkoba kayaknya nih, anjing kudu ditangkep emang nih. Salah nyari orang nih kita nih. Dealer total pengecekan 1,5 juta, gua yang cuma ganti oli. Hah? Hah? Total pengecekan 1,5 juta. Lah kan saya cuma ganti oli. Ambil ganti Dia olinya. Dia nih mobil apa motor servisnya? Kan ini cuma Siapa tahu ganti. truk. Lu baca, gua yang cuma ganti oli. Lu ganti oli truk juga nggak sampai 1,5 juta anjing. Lah emang oli truk berapa liter? Iya. Yang nggak sampai 1 drum juga. Tapi lebih dari 5 liter kan? Insya Allah. Kan saya bukan sopir truk, mana saya tahu. Sakit. Mampus Anda. Ambil ganti olinya aja gratis 3 kali. Oh emang ya? Hah? Ganti oli gratis 3 kali Bang. 3 kali ganti oli gratis sekali. Dia apa sih bahasanya, ambil ganti olinya aja gratis 3 kali. Maksudnya lu ke sono ambil ganti olinya aja, jangan Atau servis. Atau ganti oli sekali gratis 3 kali ganti oli gitu. Nggak mungkin. Gua ganti oli di sono, Bang. Lebih bagus ke Gramet, cari buku tutorial benerin motor terus bongkar sendiri. Mendingan Anda sekarang buka YouTube. Si Gramet Gramet. Cari- Wah, Gramet nih dia mencoba menutup usaha Anda nih dia nih. Tenang, semua buku saya dari Gramet, semua ada tag Nggak label. bohong. Dia beli di Senen dia nih. Emang Senen ada? Ada yang buku-buku bekas. Oh, lu tahu? Tahu. Lah gue juga nggak tahu. Dulu pernah nitip kan Oh, yang iya. buku itu. Hak cipta, hak cipta. Emang ada? Ada goblok. Mau Gua ganti ini di oli Gramet aja apa? disuruh ganti motor sekalian. Hah? Oh, suka ini. Kalian dealer anjing. Enggak soalnya Oh mas, ini bautnya udah nggak bisa dipakai lagi, udah nggak ada yang barunya lagi, beli motor baru aja sana. bukan anjing. Jadi kalau misalkan nyerpis, oh nih biasanya ininya kena nih, ininya harus diganti gini. Karena kan emang gua nggak ngerti ya, mungkin kalau misalkan Oh bengkel kalau benerin habisnya sekian Iya, gitu, mendingan ntar- beli baru ntar- gitu DP. bukan anjing, tar Oh. dulu dengerin dulu. Misalkan lu motor lu bunyi nih, kresek-kresek misalnya, oh ini harus ganti karbunya karena ininya begini. Kan Padahal harusnya- nggak semua orang punya duit. Iya, Kalau betul. misalkan lu di bengkel biasa kan, oh ini bisa diakalin dulu Nah. nih sampai dia punya duit gitu. oh, gitu. Segala ganti motor anjing. Kalau kesel Datang niat ganti oli, malah ganti filter udara, ganti busi, gak sekalian aja ganti BPKB. No, dia cuma pengen ganti oli, tapi pas dicek tuh, oh ini filternya udah rusak nih, businya juga mau diganti sekalian gak? Jadi malah sebenarnya bagus, kecek semua. Cuman kan kadang orang kayak, nih bulan ini udah dipersiapkan gitu. Oh ini buat nyerpis misalkan 200 sampai 300 ribu gitu, tapi kalau misalkan semua diganti kan jadi gope. Makanya lu kalau misalkan ke bengkel bilang, Pak saya punya duit 200 nih, apa aja yang mesti diganti gitu, tapi jangan sampai lebih dari sekian. Itu Anda kayak di grup Facebook mau nyari motor gitu. Budget 200 nih, motor tawarin. Goblok Anda. Pak saya mau ganti oli. Gitu aja ya. Nih lu baca. Baut gua malah sisa 2. Baut apa nih kalau sisa 2 ya? Udah rontok semua anjing. Tinggal sisa baut oli doang anjing. Aduh, bukannya beneran bagus bengkel resmi. Nah, perempuan biasanya yang komen nih kan. Soalnya saya pernah dulu banget. Sekarang saat apa Suzuki susah sekarang. Iya, sekarang Suzuki susah. Nggak tahu kenapa ya, padahal Iya. bagus juga. Cuma ada di beberapa, jauh jadinya males. Iya. Gue malah nggak bisa lepas cuk baut sepeda gue. Kenapa? Hah? Sepeda udah nggak usah.
Untuk yang bermasalah di bengkel resmi kan bisa diklaim kalau bermasalah dan itu free. Dia pegawainya kayaknya nih. Gue cuma mau ganti oli malah di servis berkala nih. Oh, suka begitu. Kadang Ini ganti sekalian. cuma oli doang. Enggak, kadang siapa tahu malah di ini kan, Mas ganti oli gitu. Ternyata yang ngerjain orang lain. Sekalian di servis gitu kan. Tapi memang ada kadang juga bengkel-bengkel kayak kemarin kejadian. Gue kemarin kebetulan dari bengkel nih. Ngapain? Terus ada orang nggak mau ganti bohlam lampu. Ini bohlamnya mau diganti yang biasa apa yang bagus? Yang bagus dong dia ngomong, yang bagus. Ya udah nih LED kan gitu ya. Nah terus nggak dikasih tahu kan harganya ya, harusnya ini dikasih tahu dulu. Akhirnya ada yang nyeletuk, kasih tahu dulu harganya berapa itu kan gitu. Ntar udah dipasang ternyata kemahalan kan. Terus? Ya terus kasih tahu nih 80 gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Untungnya dia emang ada duit. Kalau misalkan udah dipasang nggak ada duitnya kan, aduh mas, bingung nggak juga. jadi diganti aja. Iya udah dibuka dibongkar gitu kan. Aduh mas, ganti aja nih HP saya ini. 2 tahun dia ngaman sih, malah gua tanyain apa aja yang perlu diganti, jawabnya belum ada mas. Gak ada ali doang di bengkel resmi, tiba-tiba di servis kalian mana habisnya banyak banget. Nah, bener kan yang tadi gue bilang nih, dia cuma pengen ganti oli tapi ternyata malah di servis. Penyakit rantai kereteng malah disuruh turun mesin mentah biaya bongkar aja 4 juta deh. Jutanya. Gokil ya, mahal juga ya. Tapi ini berarti orang yang ini tadi 2 tahun belum ada yang diganti, berarti emang dia pemakaiannya mungkin bagus. Iya. Nggak ngebut atau dalam setahun dipakai 2 kali doang kan. Tapi motor sehari setahun 2 kali pakai itu juga rusak anjing. Motor nggak boleh dianggurin mulu kan, kudu dipanasin. Ganti oli doang di bengkel resmi itu tadi udah ya. Ya itu, mungkin ngomongnya sama siapa tapi dikerjain sama siapa, miskomunikasi sebenarnya. Mungkin bisa. Jadi nggak cocok. Mungkin bisa diperbaiki itunya lah. SOP-nya. Koordinasinya. Ya. SOP. Kalau PJM FI kabarnya nggak bisa diservis di bengkel biasa ya. Mungkin kalau Apaan sih PGMF? motor baru yang Honda. iya. Yang katanya kalau jatuh nggak bisa nyala lagi. Oh gitu. Ada cut off-nya. Tapi bisa kalau misalkan ditunggu beberapa menit lagi. Nggak tahu gua. Bisa. Keresmi niat cek CVT malah berasa beli motor baru. Menjijikan, mending ke bengkel biasa apalagi langganan. Ada yang rusak aja malah diakalin sambil ngomong. Bener kan? Bener. Orang tuh karena nggak semuanya langsung ada dananya. Ya udah bang diakalin dulu gitu. Kalau di resmi kan pasti ya udah. Masa mau diakalin kan nggak mungkin. Bang, ganti rantai. Satu mesin diganti. Ganti rantai, suatu kota diganti rantai. Wak, iya kenapa bukannya sujon, tapi emang aku pernah bilang ganti oli sama servis biasa aja, taunya ganti inilah, itulah, itulah. Ya udah bacot lah. Lanjut dah, kita selesaikan untuk Memerage Komik Indonesia yang berada di Instagram dengan follower 955.000 dan post 5.020 dengan followed by Satya Udah dan tagnya adalah entertainment website. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Like, comment, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng sebagai bukti kalian mensupport channel ini. Terima kasih.